Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GTI Bukit Zaitun Surabaya. Saat ini kita masih beribadah secara online. Berikut adalah jadwal-jadwal ibadah yang bisa kita ikuti. Kelompok kecil atau PS tetap diadakan secara online melalui aplikasi Zoom, Google Meet, ataupun aplikasi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi pimpinan PS saudara atau menghubungi kantor gereja di nomor telepon 031 531 2222. Bagi saudara yang rindu mengerti lebih banyak lagi kebenaran firman Tuhan, dapat mengikuti Sekolah Alkitab Elisa atau SAE. Proses pembelajaran melalui tertulis secara online. Bagi saudara yang ingin mendaftar, bisa klik link di bawah ini. Jemaat yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan bisa melalui barcode yang tertera di layar saudara. Atau bisa juga melalui nomor rekening BCA 509010999 atas nama Jemaat GTI Bukit Zaitun Surabaya. Untuk memutus mata rantai virus COVID-19, kami menghimbau saudara untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dan menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tiba saatnya kita mendapatkan berkat firman Tuhan. Persiapkanlah hati dan pikiran saudara, serta menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat sore dan selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih dahulu saya sampaikan salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua pada sore hari ini. Saya diberi kesempatan untuk boleh menyampaikan sebagian daripada firman Tuhan. Sore hari ini ya, saya akan ambil firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat yang ke-11 terjemahan baru. Ya, demikian bunyinya firman Tuhan. Karena aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Puji nama Tuhan. Di dalam sejarah bangsa Israel, hanya kerajaan Salomo yang mencapai kerajaan yang damai sentosa, damai sejahtera. Di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-25, coba kita akan baca sebentar. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tenteram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon arahnya, dari Dan sampai Berseba. Seumur hidup Salomo praktis tidak ada perang di zamannya Salomo. Kalau kita memakai ukuran kemah suci, maka kerajaan Salomo itu berada di dalam puncak rencana Allah, yaitu di dalam ruangan maha suci. Puji nama Tuhan. Ya, tentu untuk mencapai rancangan puncak ini tidak bisa satu kaligus lompat. Bapak Ibu, ya, perlu ada tahapan-tahapan. Mulai dari tingkat yang paling bawah
sampai tingkat yang paling atas. Kalau dari tingkat yang paling bawah, nanti kita akan lihat ada 3 tingkatan. Ya, kalau dari tingkat yang paling bawah, kita setia, kita mau taat. Haleluya. Nanti kita akan sampai pada tingkat yang paling atas. Sama seperti halnya kalau kita sekolah dulu, ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sarjana, lulus. Haleluya. Ya, tidak bisa langsung naik ke SMA, tidak bisa. Pasti akan terjatuh. Begitu pula saudara, untuk mencapai rencana Allah yang top, puncak itu kita harus setia mulai dari yang kecil dulu, yang paling bawah. Haleluya. Ya, dan kalau setia kita akan meningkat terus. Sekalipun kalau kita lihat kesukaran ini bertambah-tambah, ya, seperti yang dinubuatkan, dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-1, ya, tetap rencana Tuhan tidak akan batal. Kalau kita lihat dengan adanya pandemi ini, virus corona, wah, saudara, bikin kacau seluruh dunia. Kita lihat, ya, kesukaran itu ada di mana-mana. Bukan cuma kesukaran keuangan, pekerjaan, anak-anak tidak bisa sekolah, ya, orang yang jualan tutup semua, hampir sebagian besar macet, tutup tokonya. Tapi rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Haleluya. Rencana Tuhan itu tetap akan jadi. Lukas 1:37, Ayub 42 ayat yang kedua. Asal orang itu lekat kepada Tuhan. Ya, di dalam kesukaran justru kita akan semakin setia kepada Tuhan. Jangan lupa doa. Ya, sekalipun di masa-masa yang sulit seperti sekarang, kita bisa berdoa di rumah masing-masing. Ya, kita bisa belajar firman Tuhan, kita bisa dengar firman Tuhan. Jangan waktu dipakai dengan sia-sia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, jangan takut masa-masa yang sulit. Sekalipun di sana sini orang dunia menjerit, ya, PHK di mana-mana, ya, kesukaran di mana-mana, Tuhan bisa memelihara orang-orang yang dekat kepada Dia. Haleluya. Tuhan bisa mencukupi. Saya melihat beberapa banyak orang-orang yang setia, saudara. Sekalipun kerjaan, ya, toko mungkin macet semua, tapi dia bisa diberi hikmat sama Tuhan. Bisa jualan di online. Wah, saya lihat bukan main, ya. Dia bisa ambil barang dari satu tempat, dijual ke tempat yang lain. Buka Tokopedia, saudara. Buka toko di online, ya, tidak punya barang, tapi dia terima pesanan. Orang butuh apa, dia carikan. Wah, luar biasa. Tuhan bisa memberkati dengan caranya yang begitu ajaib. Jangan undur dari Tuhan. Sekalipun kita menghadapi masa-masa yang sulit, itu seluruh dunia, global, saudara. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, ya, haleluya, dia akan dipelihara. Selanjutnya kita akan melihat rancangan Tuhan bagi setiap orang itu berbeda-beda, tapi prinsipnya sama. Ya, misalnya berbeda-beda tapi prinsipnya sama, tergantung dari orang itu sendiri, saudara. Misalnya rancangan Tuhan, ya, bagi Abraham dan Lot berbeda. Abraham setia, Abraham percaya, tapi Lot jalan sendiri, saudara. Memilih jalannya sendiri. Rancangan Tuhan terhadap Esau dan Yakub beda, saudara. Saudara lihat, ya, juga bagi Yusuf dan saudara-saudaranya.
Rancangan Tuhan bagi orang-orang yang percaya, orang yang mau taat, orang yang mau setia, itu rancangan yang indah. Haleluya. Ya, pasti akan terjadi. Sekarang kita akan melihat rancangan Allah yang bertingkat di dalam orang yang percaya. Mulai dari tingkat yang pertama, yaitu rancangan keselamatan. Ini hampir semua orang ya bisa sampai di sini, saudara. Pokoknya percaya selamat, ya, pintu gerbang. Tapi nanti syaratnya untuk keselamatan ini akan meningkat. Itu nanti, saudara. Sekarang kita akan lihat rancangan tingkat yang pertama, yaitu setiap orang yang percaya, haleluya, akan dirancang oleh Tuhan. Haleluya. Ya, tidak dibeda-bedakan. Roma 2 ayat yang ke-11. Semua sama, tergantung dari orang itu. Haleluya. Kalau orang itu mau taat, mau kerja sama dengan Tuhan, rancangan Tuhan pasti akan terjadi. Tetapi kalau dia menurut jalannya sendiri, bisa gagal di tengah jalan. Misalnya rancangan Tuhan terhadap ya bangsa Israel. Tapi sebelum itu kita akan melihat, saudara, ya, haleluya. Rancangan ini, saudara, tergantung dari kita. Tadi dikatakan, ya, kita harus punya keputusan yang sungguh, saudara. Haleluya. Kalau kita punya keputusan yang sungguh untuk memilih Tuhan, ya, untuk percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan rencananya itu di dalam kita. Kita bukan robot. Kita disuruh pilih, mau pilih Tuhan atau pilih dunia atau pilih kehendak diri kita sendiri. Kalau kita pilih Tuhan, haleluya, kita mau taat akan firman Tuhan. Enak tidak enak, saudara. Diberkati atau belum diberkati, tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Haleluya. Orang ini akan masuk di dalam rencana Tuhan berikutnya. Haleluya. Misalnya rencana Tuhan di dalam orang Israel, ya, sayang Israel tidak yakin, tidak percaya bahwa Tuhan sanggup membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Bukan sekedar keluar dari perhambaan, lepas dari orang-orang Mesir, ya, lalu keluar lepas bisa lewat Laut Merah, Laut Kolsom, lalu sampai di tengah jalan di padang belantara. Nah, ini mulai, saudara, ya, di padang belantara ini ada banyak kesukaran-kesukaran, saudara. Selama kita hidup, ya, tidak bisa lepas kesukaran, baik kesukaran keuangan, baik kesukaran pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, kita pasti ketemu, saudara. Tapi jangan lupa, haleluya, semua itu diizinkan Tuhan, tidak lebih daripada kekuatan kita. Rambut di atas kepala kita itu sudah dihitung baik-baik, ya. Dia terjatuh tanpa seizin Tuhan tidak bisa, saudara. Matius 10:30. Semua di dalam kontrolnya Allah. Kita tidak perlu khawatir. Ya, sayang Israel di tengah jalan, mereka tidak melihat tangan Tuhan yang sudah menghentar mereka. Pertolongan Tuhan hari-hari yang lalu dilupakan, saudara. Sebab itu waktu ketemu kesulitan, tidak ada makanan, tidak ada roti, tidak ada air, ngamuk, saudara, marah. Mereka bilang, kami akan kembali. Sedikit kesukaran, mereka sudah ingin kembali. Sebab tidak percaya, tidak punya keputusan untuk tetap mengiring Tuhan. Haleluya. Ya, kalau kita punya keputusan yang sungguh, apapun kesukaran, apapun kesulitan, kita akan tetap ikut Tuhan. Haleluya. Dan kita akan masuk di dalam rencana Tuhan. Haleluya. Rencana yang indah dan mulia. Selanjutnya kita akan lihat Esau. Rancangan Tuhan terhadap Esau dan Yakub berbeda, saudara.
Apa Tuhan pilih kasih? Tidak. Dikatakan di dalam Maliaki 1 ayat yang ketiga, ya, 2 sampai ayat yang ketiga, Yakub ku kasihi, tapi Esau ku benci. Apa Tuhan tidak salah? Tidak, Tuhan tidak pernah salah. Oh haleluya, yang salah itu adalah Esau sendiri. Esau sudah menghinakan hak kesulungan. Esau tidak peduli akan hak kesulungan. Esau membuang kesempatan yang indah. Dan Tuhan tahu lebih dahulu apa yang akan terjadi pada Esau. Sebab itu kalau Tuhan mengatakan Esau ku benci, Yakub ku kasihi, Tuhan tidak pernah salah. Sebab Tuhan bisa mengetahui apa yang ada di dalam pikiran. Masa sekarang, masa lalu, masa yang akan datang, Tuhan menguasai. Tuhan tahu satu persatu dengan jelas. Ya, sebab itu Tuhan mengatakan Esau ku benci. Kalau dibenci Tuhan, pasti tidak akan masuk di dalam rencana Tuhan. Sebab itu kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Haleluya, jangan simpan dosa. Ya, bahkan angan-angan pun jangan disimpan. Saudara, jangan merencanakan hal-hal yang melawan firman Tuhan. Sebab itu Esau hanya mendapatkan berkat yang sementara. Pegunungan Seir, bukan tanah perjanjian Kanaan. Dikatakan di dalam Yosua 24 ayat yang keempat, Esau tidak mendapatkan tanah perjanjian. Coba ditayangkan itu ayatnya, Yosua 24 ayat yang keempat. Kepada Ishak ku berikan Yakub dan Esau. Kepada Esau ku berikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Dan akhirnya mereka keluar. Akhirnya keturunan Yakub ini mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi Esau hanya dapat pegunungan Seir. Berkat-berkat jasmani yang sementara. Rindukan, saudara, bukan cuma yang sementara saja fasilitas yang kita butuhkan untuk hidup ini, tetapi lebih dari itu, saudara. Berkat-berkat rohani itu yang perlu, sebab itu yang menyertai kita untuk kekal. Apa berkat-berkat rohani? Ibadah, haleluya, pelayanan, hidup kudus, berbuah-buah di dalam roh, mencari jiwa, menggembalakan domba-domba. Itu semua berkat-berkat rohani. Ada banyak, saudara, berkat-berkat rohani itu. Ya, kalau kita mau, kita rindu, Tuhan yang akan menyediakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, sesudah percaya kita harus lahir baru. Artinya meninggalkan hidup yang lama, tabiat yang lama, tabiat kasar. Saudara, harus ditinggalkan. Kalau dulu mungkin suka bohong, kalau dulu suka mengata-ngatai orang, kalau dulu suka benci, kalau dulu suka tersinggung, sekarang berubah. Haleluya. Ya, ini yang wajar. Orang Kristen yang percaya Tuhan, lalu dia berubah, berbuah-buah, berbuahkan pertobatan, itu yang wajar. Kalau jadi orang Kristen tidak berbuah, justru tambah jahat, saudara. Kata Matius 12:45. Ya, sesudah bertobat lalu kembali lagi berbuat dosa. Wah, itu tambah jahat, lebih jahat dari semula. Ada 7 setan masuk, termasuk dirinya sendiri 8, saudara. Lebih jahat. Sebab itu mau tidak mau, saudara, setelah kita masuk tingkat yang pertama, percaya kepada Yesus, kita harus segera lahir baru, saudara, supaya jadi indah, berkenan sama Tuhan. Haleluya. Dan bertumbuh. Haleluya. Tinggalkan hidup yang lama dan bertumbuh di dalam firman Tuhan.
bertumbuh di dalam pelayanan, bertumbuh di dalam doa. Kalau hari-hari yang lalu mungkin ibadahnya cuma hari Minggu, ya sekarang memang susah, saudara. Semua rata-rata ke gereja besar, streaming, saudara, lewat online, ya, saudara. Tapi waktu dulu, kalau kita lihat keadaan biasa, dah cukup cuma Minggu. Kalau orang yang lahir baru itu, saudara, Minggu dia mau datang, gairahnya jadi besar. Haleluya. Bukan cuma Minggu, setiap pagi dia berdoa. Dia suka melayani, dia suka mengunjungi jiwa-jiwa dan lain-lain sebagainya. Saudara, bertambah-tambah. Haleluya, di dalam anugerah. Ya, secepatnya lahir baru, meninggalkan hidup yang lama dan bertumbuh di dalam firman Tuhan, di dalam doa, di dalam pelayanan. Kalau ini terus dipelihara, saudara, kita bisa naik lagi ke tingkat berikutnya, tingkat yang kedua. Oh haleluya, ya. Orang yang tidak mau bertumbuh, dia akan jatuh bangun di dalam dosa. Kristen babi, Kristen anjing, itu dikatakan di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-23, 22. Orang yang seperti ini pasti tidak akan masuk di dalam rencana Allah. Hidup yang rendah. Saudara, ada satu ilustrasi, ada ya, itu ikan pike atau ikan pik, ya, itu ikan yang sering berenang di permukaan air. Kalau ada burung yang terbangnya rendah, mungkin mau ambil ikan kecil-kecil, ini dia langsung melompat dan dia menyambar itu burung, lalu ditenggelamkan di dalam air sampai mati, akhirnya dimakan, saudara. Sebab terbang rendah, ya. Orang Kristen yang tidak lahir baru, tidak bertumbuh, itu seperti ini, saudara. Burung yang terbang rendah, ya. Matanya hanya lihat perkara-perkara yang di bawah, yang sementara. Jangan kita seperti ini berbahaya. Kita harus bertumbuh, kita harus lahir baru, kita harus terbang tinggi, ya. Standar hidup rohani yang tinggi itu indah, tidak mudah, ya, diterkam oleh dosa. Tentu ini harus naik, saudara, tingkat yang kedua. Haleluya, ya. Jangan seperti ini Kristen babi dan Kristen anjing, tidak masuk di dalam rencana Tuhan. Ada lagi, saya berikan satu contoh, ya. Rancangan Allah bagi Gehazi itu sudah sangat jelas. Hampir jadi, saudara. Hampir terlaksana. Gehazi adalah murid daripada Elisa. Ya, Elisa muridnya Elia. Elisa punya murid banyak. Ada 100 kalau tidak salah, saudara, ya, sampai membangun lagi tempat untuk penampungan, untuk tempat tinggal murid-murid itu. Tapi yang sering diceritakan Gehazi, yang sering dibawa kemana-mana Gehazi. Hampir Gehazi seperti gurunya, saudara. Seperti halnya Elisa, ya, menggantikan Elia. Gehazi kurang sedikit, ya, kalau dia mau tahan, kalau dia mau sungguh-sungguh, dia bisa mengganti gurunya Elisa. Sayang, saudara, gara-gara tertipu, ya, gara-gara tertipu oleh barang-barang mewah yang dibawa oleh Naaman yang sudah disembuhkan dari penyakit kusta. Naaman bawa barang banyak dan akan dipersembahkan kepada Elisa, tapi ditolak oleh Elisa. Gehazi dia lihat itu, tertipu, saudara.
matanya dibutakan oleh iblis. Ya, dia lihat barang-barang yang dibawa kok ditolak. Lalu dia kejar, saudara. Naaman sesudah pergi, dia diam-diam dia kejar Naaman. Ya, lalu dia berbohong dengan caranya sendiri, lalu sampai akhirnya dia dapatkan itu barang-barang dari Naaman. Sejak itu, saudara, ya, Gehazi keluar dari rencana Allah. Jangan hanya melihat perkara-perkara di dalam dunia ini yang sementara, saudara. Biarlah mata kita pandang ke atas. Carilah perkara-perkara yang di atas, kata Kolose 3 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2. Haleluya. Ya, sayang Gehazi. Gara-gara melihat barang yang sedikit, ya, barang yang mewah dari Naaman, barang yang berharga, saudara. Tapi sebetulnya itu hanya bisa dipakai berapa lama, saudara. Ya. Tapi kalau kita lihat, Gehazi sampai bisa terjatuh oleh barang-barang yang berharga itu, sebetulnya ini sudah lama, saudara. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita akan mengerti. Tidak mungkin tahu-tahu bisa seperti itu. Pasti sudah lama di dalam pikiran Gehazi itu, saudara, ya, menyimpan perkara-perkara yang melawan Tuhan. Buktinya, ketika anak perempuan Sunem mati, lalu diutus oleh Elisa, dibawai tongkatnya Elisa, disuruh mendoakan. Tidak terjadi apa-apa. Ya, tongkat yang seharusnya itu bisa menyembuhkan atau bisa menghidupkan, tidak terjadi apa-apa. Sebab ada perkara-perkara yang tersembunyi, yang tidak dibuang, yang melawan Tuhan. Kalau orang beriman, saudara, menyimpan perkara-perkara yang tersembunyi, belum dalam perbuatan, masih disimpan di dalam perkara, di dalam pikiran, itu sama dengan perbuatan. Kata Amsal 23 ayat yang ke-7. Ya, itu sama dengan perbuatan. Terjemahan King James atau Indonesia Modern Bible, saudara, ya. Sebab itu kita tidak boleh simpan perkara, jangan beri tempat kepada iblis. Gehazi itu mengumpulkan sejak lama, saudara, perkara-perkara yang melawan Tuhan. Kalau kita mengerti firman Tuhan, begitu ada perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan, cepat dibuang dalam nama Tuhan Yesus. Jangan disimpan, saudara. Supaya apa? Supaya kita punya kuasa Tuhan. Berapa banyak ya orang Kristen, saudara, tidak punya kuasa, tidak bisa berbuah-buah. Seolah-olah Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang mati. Saudara, sebetulnya tidak, saudara. Kalau satu orang hidup kudus, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, pelayanannya akan diberkati, saudara. Rumah tangganya akan diberkati, pekerjaannya akan diberkati, kesehatannya juga akan diberkati. Bisa kita mengalami kesukaran, tapi cuma sementara. Ya, tidak untuk selamanya. Sebentar sebagai ujian, sebagai tes. Haleluya. Sekarang kita akan melihat ya rancangan atau rancangan tingkat berikutnya, yaitu rancangan pengolahan, saudara. Sebelum kita sampai rancangan damai sejahtera, ya. Yang kedua adalah rancangan tingkat berikutnya, tingkat pengolahan, saudara. Dikatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-20, saudara. Ya. Coba tolong ditampilkan ayatnya. Di dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jadi kita melihat rancangan ini berikutnya ini, saudara. Tahap yang kedua ini, ya, yaitu untuk
pengolahan mutu, saudara. Dari tanah, kayu diolah menjadi mutu yang berharga. Seperti perak, emas. Ya, orang yang tidak mengerti, saudara. Dia akan marah-marah. Loh, tambah setia, tambah meningkat. Kok kesukarannya tambah banyak? Sebab tidak mengerti, saudara. Kalau satu orang dia mengerti, justru makin banyak kesukaran. Itu Tuhan janjikan akan makin banyak kemenangan. Akan menjadi jarahan. Kesukaran-kesukaran yang terjadi, yang diizinkan Tuhan. Kalau kita kerjasama dengan Tuhan, itu menjadi kebaikan kita. Roma 8:28. Daud dapat kesukaran berkali-kali. Tapi justru menjadi jarahan buat dia. Haleluya. Ya, jangan mengeluh, saudara. Kecuali orang itu memang hidupnya untuk mencari kesenangan. Orang yang hidupnya semata-mata ingin senang terus, tidak ingin susah. Tidak mau persoalan dan sebagainya. Orang seperti ini akan celaka. Orang seperti ini akan undur dari Tuhan. Yusuf, kita melihat rancangan Tuhan terhadap Yusuf itu, ya, sepertinya gak cocok semua dengan mimpinya Yusuf. Yusuf yang masih muda, dia pernah mimpi bahwa ikatan-ikatan ikatan-ikatan gandum, ya, saudara-saudaranya ini tunduk kepada ikatannya. Saudara lihat, juga dia bermimpi ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang, 11 bintang-bintang yang menyembah kepada dia. Wah, dia pikir dia pasti akan jadi besar. Ya, kalau lihat mimpinya ini, wah, rancangan Tuhan terhadap Yusuf ini bukan main, saudara. Ini rancangan yang indah, mulia. Tapi di dalam kenyataannya, saudara lihat, ya, Yusuf itu mengalami penderitaan yang cukup panjang, saudara. Penderitaan yang cukup panjang. Mulai dari diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur kering, kemudian dijual kepada orang Ismaili. Kemudian dijual lagi ke rumahnya Potifar. Sampai akhirnya berujung ke penjara. Kalau dilihat seperti ini, saudara, ya, tidak cocok. Seolah-olah Tuhan itu lupa janji. Saudara lihat, tetapi sebetulnya tidak. Tingkat yang kedua ini, tingkat untuk pengolahan. Jangan takut, saudara. Haleluya. Ya, justru kalau kita tahan, kita setia, Tuhan akan membawa kita lewat pengolahan ini, saudara. Hidup yang lebih tinggi tingkatannya. Haleluya. Tuhan ingin supaya kita mahir dalam menghadapi kesukaran. Bukan roh takut yang kita khawatirkan, saudara. Tapi Tuhan akan memberikan kepada kita roh keberanian, kata 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Jangan takut, Roh Kudus, ya, akan senantiasa menyertai kita kalau kita hidup benar. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita taat akan firman Tuhan. Bukannya oleh kuat dan bukannya oleh gagah. Tetapi oleh Rohku, kita bisa mengalahkan, kita bisa melalui, ya, persoalan-persoalan yang terjadi. Sehingga kita bisa menang, saudara. Haleluya. Tentu kita harus, ya, banyak belajar berdoa, bersekutu dengan Tuhan, saudara, supaya ada kemenangan. Haleluya. Tingkat 2 itu kita lihat, saudara, ya, di situ ada meja roti, ada pelita emas, ada mezbah dupa. Ini untuk mengolah kita.
Haleluya. Selain kita harus bertumbuh di dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam doa, bertumbuh di dalam pelayanan, dan bertumbuh di dalam persekutuan. Rancangan Tuhan terhadap Yusuf indah, saudara. Haleluya. Sebab Tuhan juga tahu lebih dahulu bahwa Yusuf tidak akan berontak. Sekalipun dia mengalami begitu banyak kesukaran, ya. Saudara, mimpi-mimpi yang indah di dalam Kejadian 37 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Saudara lihat, ya, tidak cocok dengan kenyataan, tetapi Yusuf tetap setia. Dia percaya Tuhan Yesus baik. Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang tidak pernah salah. Begitu pula dengan kita, saudara. Ya, kalau kita bertumbuh, kita meningkat, lalu ada banyak persoalan yang terjadi. Seperti hari-hari ini, jangan kita kecil hati. Tambah doanya, tambah persekutuan kita dengan Tuhan. Haleluya. Makin sungguh-sungguh, makin bergairah. Percayalah, saudara. Ya, kesukaran-kesukaran terjadi ini akan menjadi jarahan buat orang-orang yang cinta akan Tuhan. Sama seperti Daud, saudara, yang sudah diurapi oleh Samuel di dalam untuk menjadi raja di dalam 1 Samuel 16 ayat yang pertama, ayat yang ke-13. Jauh-jauh hari sebelumnya Daud sudah diurapi, ya, menjadi raja untuk menggantikan Saul. Tuhan tidak pilih saudara-saudaranya Daud yang gagah, yang sudah jadi tentara, ya, orang-orangnya Saul. Tapi Tuhan lihat seorang pemuda, seorang remaja yang pipinya masih merah, tapi hatinya sepenuh kepada Tuhan. Oh, haleluya. Biarlah kita dipilih Tuhan, ya, saudara. Bukan karena kaya, bukan semata-mata karena kita pintar, tetapi kalau kita hidup benar, haleluya, Tuhan akan mempercayakan kita. Bukan saja dipilih, Tuhan akan mempercayakan kita perkara-perkara yang besar. Seperti Daud, muda, tapi dipercaya untuk kelak menjadi raja. Apa Tuhan tahu bahwa Daud mampu atau tidak mampu? Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu lebih dahulu. Oleh karena itu, ya, biar kita belajar seperti Daud, saudara. Ya, dipilih oleh Tuhan bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya, bukan karena kita kuat. Kalau ada orang kaya yang rohani, kalau ada orang pintar yang rohani, itu bagus, banyak menolong. Ya, saudara, Tuhan lagi-lagi tidak pilih orang, tetapi orang yang bisa dipercaya, orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidupnya berkenan sama Tuhan. Di sini Daud diurapi, tetapi saudara, di dalam kenyataan kita melihat Daud dikejar-kejar oleh Saul. 9 kali dikatakan di dalam firman Tuhan. 9 kali dikejar-kejar. Hampir mati. Tapi Tuhan selalu meluputkan. Oh, haleluya. Kalau Tuhan tidak izinkan, sekalipun sudah hampir kena, tetap bisa lepas. Jangan takut, ya, menghadapi kesukaran. Juga begitu, sakit pun, saudara. Kalau belum saatnya Tuhan panggil, sekalipun sakitnya itu begitu parah, ya, tetap tidak mati, saudara. Dalam menghadapi corona, saudara, tentu kita harus menjaga, ya, mentaati protokol kesehatan. Jangan merasa nanti Tuhan jaga, ya sudah sembarangan, saudara. Lalu tidak taati protokol kesehatan, 3M, mungkin sekarang tidak cukup 3M, saudara. Masker, ya, menjaga jarak,
mencuci tangan, itu masih belum cukup. Masih ada lagi, saudara. Ya, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, saudara, dan lain-lain sebagainya. Ya, sebisa mungkin kita harus menjaganya supaya jangan sampai kena COVID. Sisanya kita serahkan kepada Tuhan. Jangan takut, saudara. Ya, jangan takut. Semua itu di dalam izin daripada Tuhan. Ya, jangan kita menderita karena salah, saudara. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-15. Ya, karena dosa, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Kesukaran karena salahnya sendiri. Ini tidak mendatangkan faedah. Ini tidak mendatangkan jarahan. Justru dia makin menderita, saudara. Ditinggalkan oleh Tuhan. Ya. Tetapi kalau dia berdiri benar, kesukaran itu pasti akan menjadi jarah. Haleluya. Ya. Gereja akan masuk di dalam pengolahan. Haleluya. Gereja akan masuk di dalam pengolahan. Saudara, di akhir zaman ini kita akan melihat sebentar, saudara. Ya. Rancangan Tuhan bagi gereja akhir zaman yaitu gereja akan masuk di dalam kesukaran, saudara. Sama seperti hari-hari ini, kalau COVID terjadi di mana-mana, gereja juga mengalami kesukaran. Tadinya bisa ibadah bersama-sama, sekarang harus melalui online, melalui streaming. Ya, tadinya bisa saling bersekutu tatap muka satu sama lain, sekarang ya harus dipisahkan. Masih bisa kalau mau sebetulnya, saudara, masih ada cara-cara yang lain. Tuhan itu tidak dibatasi, saudara, tidak bisa dibatasi. Ya, jalannya Tuhan itu terlalu banyak, terlalu unik, saudara. Ya, gereja yang berjalan di jalan lebar, dia akan terbakar habis, saudara. Tapi gereja yang berada di jalan sempit, ini yang akan dipelihara oleh Tuhan. Ya, gereja di jalan-jalan sempit itu, ini tidak boleh, itu tidak boleh, saudara. Kekafiran harus dibuang. Ya, tidak menuruti kedagingan dan lain-lain semua. Banyak yang dilarang, saudara. Tapi kalau gereja jalan besar, ini ya boleh, sedikit-sedikit ya tidak apa-apa. Ya, abu-abu, saudara. Jangan seperti ini. Ya, kita harus berjalan di dalam jalan sempit, sempit untuk daging, saudara. Sakit untuk kedagingan. Saya yakin kalau kita berjalan di dalam roh, ya, kita akan dipimpin oleh Tuhan. Haleluya. Bisa bertahan di dalam jalan sempit. Oh, haleluya. Haleluya. Kita akan melihat selanjutnya, saudara. Ya. Rancangan puncak, ini rancangan yang terakhir, ya. Rancangan damai sejahtera yang tadi dijanjikan oleh Tuhan. Ini rancangan top, rancangan yang paling tinggi, saudara. Rancangan puncak, ya. Dari halaman, ruangan suci, ruangan kudus, dan ruangan maha kudus. Saudara, orang yang bisa setia, mulai dari tingkat 1, dari yang kecil, dia akan setia sampai kepada tingkat yang tinggi, saudara. Lukas 16 ayat yang ke-10, kita akan baca sebentar. Di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10, jangan mudah undur dari Tuhan karena kesukaran-kesukaran yang ada, saudara. Ya, barang siapa yang setia di dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga di dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa yang tidak benar di dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar. Kita harus belajar setia, saudara. Haleluya. Mulai dari yang kecil. Ya, haleluya. Mulai dari tingkat yang 1. Mulai sejak kita percaya sama Tuhan, kita harus belajar setia. Haleluya. Di dalam keadaan keberkatan, ataupun di dalam keadaan belum keberkatan. Seringkali orang kalau diberkati itu setia, saudara.
gampang, orang dunia juga bisa. Dalam keadaan senang, suruh setia, bisa. Suami istri, kalau keberkatan, bisa setia orang dunia. Tapi kalau sudah mulai berkatnya habis atau berkurang, sudah mulai kelihatan tidak setianya, saudara. Hari-hari ini kita melihat, ya, sejak ada pandemi, saudara, banyak rumah tangga yang retak. Banyak rumah tangga yang pecah. Saudara, sebab ekonomi. Kalau di dalam kesukaran, orang itu tetap setia, itu orang yang teruji, saudara. Haleluya. Ya, itu bisa dibilang setia kalau di dalam kesukaran tetap, saudara, berdampingan dengan suaminya atau dengan istrinya. Tetap percaya sama Tuhan. Haleluya. Tetap berdoa, tetap ibadah, tetap bersyukur. Ini penting Bapak Ibu. Haleluya. Ya, jangan sedikit-sedikit kesukaran. Sudah, enggak Tuhan-Tuhanan. Sudah, percuma ikut Tuhan. Jangan. Belajarlah setia, saudara. Ya, kalau kita setia, mulai dari permulaan kita percaya sama Tuhan, Tuhan akan pimpin, Tuhan akan percayakan kepada kita. Tingkat berikutnya, oleh anugerah Tuhan, kita juga bisa setia. Haleluya. Meskipun banyak tantangan, ya, banyak kesukaran, kalau kita mau taat, kita punya keputusan yang sungguh, Tuhan akan tolong. Tuhan tahu, saudara. Tuhan akan tolong dan Tuhan akan berikan kemampuan. Haleluya. Ya, di dalam tingkatan yang ini, saudara, tingkatan yang terakhir ini kita melihat, ya, sebelum sampai di sini Elia sudah dipersiapkan, saudara, dan dia juga mempersiapkan diri. Kalau kita lihat Elia itu banyak ditandai dengan api, ditandai dengan hujan. Saudara lihat, ya, kalau kita baca satu persatu, baik di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-6, ya, 1 Raja-Raja 18, saudara, 17-18, kita lihat banyak sekali kita menjumpai, ya, Elia selalu ada hubungannya dengan api, ada hubungannya dengan hujan. Saudara, ini api permurnian. Ini api ujian. Saudara, untuk orang-orang yang tingkatnya lebih tinggi, saudara. Jangan takut. Oh, haleluya, ya. Semua akan mengalami seperti ini, saudara. Baik secara pribadi, ada 3 baptisan, saudara masih ingat, ya, baptisan air, baptisan roh, baptisan api. Itu seperti yang ada di tirai ini, saudara. Setiap kita pasti akan mengalami ini, saudara. Kalau mau mencapai, kalau mau mengalami janji Tuhan yang puncak, janji Tuhan yang top, janji yang sempurna, haleluya, kita harus berani, ya, saudara, mengalami api ujian, api pemurnian. Haleluya. Emas kenapa bisa mahal? Saudara, itu sebab dimurnikan dengan api terus. Ya, dengan panas dimurnikan sampai akhirnya menjadi emas yang mulia dan mahal harganya. Ya, lalu air, saudara, baik api ujian, ya, api Roh Kudus, juga kita melihat air, saudara. Ya, itu menceritakan tentang firman Tuhan yang mencuci hidup ini, saudara, seperti air disucikan terus. Haleluya. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-26. Juga gereja di akhir zaman ini, saudara, haleluya, akan mengalami hujan akhir yang luar biasa. Haleluya. Itu dinubuatkan di dalam Ulangan 11 ayat yang ke-14.
gereja juga akan mengalami, haleluya, pemurnian, juga hujan akhir, ada api, ada air. Coba kita baca di dalam Ulangan 11 ayat yang ke-14. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal sudah, gereja mula-mula, dan hujan akhir. Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Ini luar biasa, saudara. Di dalam minggu yang ke-70, 3,5 tahun yang pertama, kita akan melihat, saudara, ini hujan akhir akan dicurahkan luar biasa. 3 oknum, ya, Allah Bapa, Allah, Anak Allah, atau ya Putra Allah, atau Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ini akan bekerja luar biasa, saudara, sehingga gereja bisa masuk di dalam rencana Tuhan yang indah dan mulia, rencana kesempurnaan. Oleh karena itu kita harus disiapkan mulai sekarang. Jangan tunggu nanti, saudara. Ya, sekarang kita harus siap sedia. Haleluya. Kalau ada ujian, ada kesukaran, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Tetapi ucapkan syukur sambil kita periksa diri, saudara. Sebab masalah atau persoalan yang datang itu tidak terjadi dengan kebetulan. Tuhan izinkan, ya, supaya kita menjadi kebaikan untuk kita, saudara. Kalau ada masalah terjadi, nomor 1 kita harus periksa diri. Apakah ada dosa? Yang kedua, saudara, kalau tidak ada dosa, ya sudah. Kalau ada dosa diperbaiki, saudara. Nomor 2, karena kebodohan. Mungkin kita salah perhitungan, sehingga pekerjaan kita mundur, atau bocor, saudara. Karena kurang teliti atau apa begitu, saudara. Kalau semua sudah diperbaiki, dan itu bisa kembali lagi, Tuhan bisa memberkati lagi, saudara. Atau karena pencobaan, ya. Kalau semua tidak salah, semua sudah betul, ya, dan sudah kita serahkan kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Apa yang sudah terjadi, saudara? Haleluya, haleluya, ya. Dan Tuhan akan memulihkan kita, saudara. Baik kesehatan, baik keuangan, baik pekerjaan, baik pelayanan, saudara. Kalau semua sudah dibereskan, jangan takut, ya. Itu api akan memurnikan kita. Haleluya, ya. Juga kita akan mengalami air limpah firman Tuhan. Firman Tuhan akan makin dibukakan di dalam 3,5 tahun yang pertama. Sekarang saja kita bisa merasakan, saudara. Haleluya, ya. Bagaimana kalau kita bertekun di dalam firman Tuhan? Firman Tuhan itu makin dibukakan. Oh, haleluya. Dulu pengertian kita dibandingkan beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin pengertian kita baru mungkin 50%. Dan kalau kita sekarang bertekun di dalam firman Tuhan, ya, bertekun di dalam doa, kita bisa dapat lebih banyak. Kalau kita lihat masa yang lalu dan kita ukur, kita bandingkan dengan masa sekarang, Tuhan banyak memberikan, ya, kesempatan buat kita belajar firman Tuhan, buat melayani sehingga pengertian kita makin bertambah. Oh, haleluya, kita bisa naik dalam tingkat berikutnya. Dan kita tidak akan undur lagi. Tuhan akan membawa gereja, haleluya, yang berada di jalan sempit, ya, tembus tirai, yaitu rencana Tuhan yang tertinggi, saudara. Rencana Tuhan yang puncak, yaitu damai sejahtera. Ini rencana pasti akan terjadi. Jangan ragu dan jangan khawatir. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana dapat mengalami penggenapan rencana Tuhan ini, saudara. Ada 3 poin. Yang pertama, mau diasingkan. Ini penting, saudara. Ya, kita akan baca dulu di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka
Dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Betul kita masih hidup di dalam dunia, saudara. Tapi kita harus memisahkan diri dari kekafiran. Kita harus berani memisahkan diri dari perkara-perkara yang najis. Jangan dekat-dekat. Ya, mungkin adat istiadat, saudara, yang berlaku turun-temurun. Ya, kalau itu melawan firman Tuhan, kita harus mau dipisahkan, saudara. Ini, saudara, mau diasingkan. Ini satu contoh Henokh. Selama masih hidup, dia berkeluarga, ya, dia punya anak, tetapi dia jalan dengan Tuhan. Dia mau diasingkan dari orang-orang di zamannya, saudara. Kita baca di dalam Kejadian 5 ayat yang ke-22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Saudara lihat, 300 tahun berjalan bersama dengan Allah sementara dia berkeluarga. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan, saudara lihat. Punya keluarga. Tapi hidup yang dikhususkan buat Tuhan. Saudara lihat, ya. Sebab itu Henokh mengalami rencana puncak Allah. Dia menjadi orang sempurna pertama yang diangkat hidup-hidup oleh Allah. Masih ada lagi Elia, mau dipisahkan, saudara. Ya, mula-mula Elia diasingkan untuk tinggal atau duduk di tepi sungai Kerit selama setahun. Tidak gampang, saudara. Ya, sejak ada COVID ini, orang tidak boleh kerja di kantor, ya. Orang tidak boleh sekolah, semua dikerjakan di rumah, saudara. Saudara lihat banyak orang mengeluh tidak kerasan, saudara. Biasa di luar, sekarang harus di rumah, ya. Work from home, saudara, ya, atau belajar di rumah, kerja di rumah, saudara. Tidak kerasan. Padahal di rumah juga ada orang-orang, ada keluarga. Saudara lihat. Kalau Elia disuruh duduk sendirian, itu berat, saudara. Pergumulan, saudara. Pergumulan kedagingannya ini. Tidak gampang. Tapi sebab mau diasingkan. Sakit tentunya buat kedagingannya ini, saudara. Biasa kumpul-kumpul, biasa di luar, ya, biasa bisa menikmati ini dan itu, sekarang harus berdiam diri, saudara. Ini tidak gampang, tetapi sebab Elia mau taat dari permulaan, setahun dia disuruh tinggal atau duduk di tepi sungai Kerit, tidak ada orang, saudara. Makan saja harus dikirim, ya, oleh burung gagak, tidak ada tetangga, saudara. Saudara lihat, tetapi Tuhan, ya, pelihara. Kalau satu orang dia taat kepada Tuhan, jangan takut, saudara. Meskipun situasi dan kondisi itu tidak mendukung, ya toh, saudara. Meskipun masa-masa pandemi, saudara, ya, pekerjaan susah, ini sulit, itu sulit. Tapi kalau kita mau taat akan firman Tuhan, Tuhan bisa pelihara dengan caranya yang luar biasa. Setahun, saudara, tidak sakit. Setahun masih sehat. Haleluya. Saudara lihat, setelah setahun masih disambung lagi, saudara. Sebab ini orang yang setia, orang yang mau taat. Ya, dari perkara kecil sambung lagi, saudara. Ke rumahnya janda Sarfat. Dan di situ dia lihat lagi mujizat. Orang yang taat akan Tuhan, ya, yang mau diasingkan, saudara, dia akan melihat mujizat Tuhan berlaku di dalam hidupnya. Oh, luar biasa, saudara. Haleluya. Ya.
belajar mau diasingkan. Perkara-perkara dosa, saudara, adat istiadat, ya, saudara, kebiasaan orang dunia menghalalkan segala cara, kita tidak, saudara. Buat orang dunia itu bohong sudah biasa, tapi buat kita tidak. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kata Matius 5 ayat yang ke-37. Ya, segala kekafiran itu harus kita buang. Jangan setuju. Saudara, kita harus mau diasingkan. Baik orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan, sebab pergaulan itu bisa merusak kelakuan yang baik. Saudara, 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Ya, bahkan orang-orang beriman yang tidak lahir baru pun, saudara, kita harus mau dipisahkan, saudara. Bukan berarti tidak mau hubungan, tidak bergaul, ya, dengan kehidupan yang tidak bertumbuh atau tidak bertobat, tidak lahir baru, saudara. Kita harus mau dipisahkan, ya, haleluya. Dan kita akan melihat tanda-tanda mujizat, ya, di rumahnya perempuan janda Sarfat. Setiap hari dia bisa melihat itu makanan yang limpah, saudara. Sebab mau diasingkan, mau taat. Haleluya. Juga kita melihat putra manusia Yesus yang mau mengasingkan dirinya, ya, selama 33,5 tahun. Sejak dari muda, dari remaja, saudara. Mungkin teman-temannya main-main, tetapi dia belajar firman Tuhan. Umur 12 tahun, saudara lihat, dia sudah bisa tanya jawab dengan ahli-ahli Taurat, orang Farisi, ya, di bait Allah. Ini luar biasa, sampai dewasa pun, saudara lihat, ya, putra manusia Yesus mau diasingkan dari orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang Yahudi yang tidak percaya, ya, akan putra manusia Yesus. Bahkan orang-orang sekampungnya di negerinya sendiri, orang Nazaret, saudara, tidak percaya. Sebab itu tidak ada mujizat, saudara. Tidak ada mujizat. Padahal di tempat lain putra manusia Yesus berbuat banyak mujizat. Oh haleluya. Kesimpulannya, untuk dapat masuk dalam rencana puncak Allah nomor 1, hidup yang mau diasingkan. Haleluya. Ya. Yang kedua, terus bertumbuh di dalam rohani. Bertumbuh di dalam firman Tuhan. Bertumbuh di dalam doa. Bertumbuh di dalam pelayanan. Bertumbuh di dalam persekutuan tubuh Kristus. Oh haleluya. Yang ketiga, makin mahir berjalan di dalam roh. 3 hal secara garis besar, saudara. Kalau kita terus kerjakan dengan setia, haleluya, dengan taat, ya, dengan keputusan yang sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan bawa kita ke dalam rencana yang indah di dalam tahun ini, saudara. Ya, rencana kesempurnaan. Sementara kita masih hidup di dalam dunia ini, kita sudah bisa incip-incip, saudara. Kita bisa merasakan suasana sorga. Haleluya. Kita bisa merasakan suasana sorga, damai sejahtera. Roma 14 ayat yang ke-17. Ya, orang yang hidup di dalam kesucian. Orang yang memelihara hidupnya ini. Yang mau diasingkan dari dunia. Dari kebiasaan-kebiasaan, perkara-perkara yang najis. Saudara, ya, dia bisa merasakan suasana sorga. Baik di dalam dirinya maupun di dalam keluarganya. Juga di dalam pelayanannya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya,
Biar firman Tuhan ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Ya, kita akan pujikan satu pujian, yaitu Tuhan, ku percaya rencanamu indah. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Haleluya, haleluya, rencana-Mu, rencana yang indah dan tidak akan gagal Tuhan buat setiap kami yang percaya, yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga buat penaburan firman-Mu. Oh Tuhan, kami percaya, haleluya, sore hari ini Tuhan, haleluya, kami yang datang dengan segala beban yang berat, oh Tuhan, dengan segala masalah-masalah yang ada di dalam kami percaya janji-Mu membuat kami penuh dengan pengharapan Tuhan. Haleluya, janji-Mu Tuhan, haleluya, yang tidak akan batal dan gagal. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biar Roh Kudus meteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami tetap tinggal setia, haleluya, tinggal, haleluya, Tuhan, oh haleluya, setia di dalam Engkau, haleluya, mulai dari permulaan, dan kami akan sampai pada rencana-Mu yang indah, rencana yang sempurna seperti yang Engkau janjikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang haleluya Tuhan, yang putus harap Engkau berikan pengharapan. Bapa di dalam sorga, pada akhirnya hamba-Mu memohonkan berkat kasih dari Allah Bapa kita. Anugerahnya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya limpah dengan buah-buah roh dan karunia ilahi yang tidak terbatas, yang akan senantiasa mengalir di dalam hidup ini hari lepas hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan sama-sama amin. Haleluya, amin, amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.